selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Bersama saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 1 November 2022. Pemirsa, berita pertama pada pagi hari ini datang dari hasil audiensi Komisi 5 DPR RI dengan Sri Kandi Pengusaha Properti Indonesia atau SriDepi. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi konsep yang dilakukan oleh SriDepi dalam memberikan kemudahan berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. DPR RI pemirsa dalam hal ini juga mendorong agar hal ini menjadi terobosan bagi pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Program rumah subsidi yang dicanangkan pemerintah dinilai masih memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Harga rumah yang tiap tahunnya selalu naik membuat masyarakat sulit memiliki rumah layak. Dalam audiensi dengan Sri Kandi Pengusaha Properti Indonesia atau SriDepi, anggota Komisi 5 DPR RI Fadoli mengapresiasi konsep yang dilakukan oleh SriDepi dalam memberikan kemudahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP agar tidak naik setiap tahunnya. Merealisasikan dari harga ini tidak naik, ini kan perlu ada campur tangan pemerintah untuk bisa memberi subsidi di beberapa bidang, antara lain subsidi yang kaitannya dengan PLN, kemudian subsidi dengan masalah kebijakan-kebijakan lain dan mempermudah birokrasi. Ini saya pikir nanti akan bisa memudahkan untuk bisa memberikan keringanan beban penjualan terhadap konsumen. Sementara Ketua Umum SriDepi, Risma Gandhi, mengatakan konsep rumah subsidi perlu dikaji ulang agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Poin pentingnya itu adalah bagaimana caranya MBR bisa mendapatkan rumah lebih mudah. Selama ini backlog dari pemerintah kan masih cukup tinggi. Solusi yang akan kami sampaikan kepada Komisi 5 itu menyiasati atau bagaimana mencari satu kebijakan yang bisa memenuhi semua kebutuhan dari pihak developernya sebagai pensuplai rumah, MBR-nya tentunya gitu loh. Karena UMK kita masih banyak yang di bawah 2 juta. Nah itu yang sekarang kita akan sangat dorong itu. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya masih dari Komisi 5 DPR RI yang meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang terdampak secara sosial maupun ekonomi akibat pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional. DPR mendesak pemerintah melakukan kajian agar pembangunan jalan tol tidak merampas hak dan kesempatan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah pusat melakukan kajian dan menghadirkan solusi bagi masyarakat dan UMKM terdampak pembangunan proyek infrastruktur nasional, khususnya jalan bebas hambatan atau jalan tol. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe usai memimpin tim kunjungan kerja reses ke Kota Bandung, Jawa Barat, guna melakukan pengawasan progres pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN. Kita lihat restoran-restoran ya kan, ekonomi masyarakat di daerah situ itu hampir hilang. Maka ini menjadi perhatian kita untuk minta pemerintah harus ada langkah-langkah untuk bisa mengatasi itu. Kasihan masyarakat yang tadinya bisa berusaha dengan hadirnya jalan-jalan tol, maka mereka tidak lagi bisa dapat berusaha dengan baik karena memang tidak dilewati oleh masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mendesak pemerintah melakukan kajian agar pembangunan jalan tol tidak merampas hak dan kesempatan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Menurutnya, setiap pembangunan proyek strategis nasional harus dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat. Kalau kita kemudian dibangun dan bermanfaat untuk peningkatan logistik kita, efisiensi kita, tapi juga tolong dikaji potensi masalah yang muncul. Lintas Jawa, kalau Bapak keluar dari tol, banyak masyarakat yang ternyata tidak, dalam tanda petik, tidak mendapatkan manfaat. Bahkan banyak restoran dan industri-industri lain. Itu tolong ada kajian, Pak Yonggi izin. Supaya apa?
Semua proyek ini bukan saja legacy, tapi solusi. Dari Bandung, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, momentum Hari Sumpah Pemuda perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai nasionalisme bagi para generasi muda di masa mendatang. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Nah pemirsa, seperti yang diketahui bahwa peristiwa Sumpah Pemuda 94 tahun yang lalu merupakan salah satu titik penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Komisi 10 DPR RI menekankan bahwa nasionalisme menjadi benteng pertahanan bagi persatuan bangsa saat ini, terlebih bagi para generasi muda. Momentum Hari Sumpah Pemuda menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang besar untuk memastikan generasi muda ke depan memiliki nilai kebangsaan yang kuat, karena hal ini merupakan benteng utama dalam mencintai tanah air. Purnamasidi menilai selama ini pengaruh dari luar lebih kuat dibandingkan dengan nilai nasionalisme yang mereka biasa dapatkan mulai dari lembaga pendidikan maupun tayangan media informasi yang didapat. Oleh sebab itu perlu kita tingkatkan bagaimana mengembangkan nilai nasionalisme lebih dipersiapkan bagi generasi muda ke depan, dan berharap pemuda ke depan bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa sebagai bangsa yang berdaulat, mampu bersaing dengan bangsa lain. Tugas kita hari inilah bagaimana kemudian memastikan sumber informasi yang kita siapkan itu lebih kuat dibanding dengan sumber-sumber informasi yang mereka dapat dari sumber-sumber lain yang memang tidak ada kaitan langsung dengan misi kita untuk mengembangkan nilai-nilai nasionalisme di negeri ini. Nah, kalau kemudian langkah ini diupayakan, tentu kita bisa memastikan bahwa di masa yang akan datang pemuda-pemuda kita ini akan lebih memiliki nilai-nilai kecintaan terhadap negerinya dibanding kemudian mereka menganut begitu saja nilai-nilai luar yang belum tentu itu cocok bagi generasi muda kita dan juga bagi kepentingan nasional kita. Mario, TVR Parlemen melaporkan.
Kondisi ekonomi masyarakat baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Untuk itu Komisi 5 DPR RI menghimbau pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan konversi kendaraan listrik. DPR menyarankan konversi motor listrik dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi perekonomian saat ini. Dan selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan sarana dan juga prasarana penunjang kendaraan listrik secara maksimal. Komisi 5 DPR RI menghimbau pemerintah tidak memaksakan kebijakan konversi kendaraan listrik, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Di sisi lain, Komisi 5 juga terbuka dengan opsi pemberian subsidi untuk konversi motor listrik dalam jangka waktu tertentu. Anggota Komisi 5 DPR RI, Novita Wijayanti mengungkapkan, konversi motor listrik harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Novita menambahkan pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kendaraan listrik secara maksimal agar program tersebut sukses dilaksanakan. Dengan kondisi sekarang gitu ya tidak bisa terlalu dipaksakan kepada masyarakat harus gitu ya, tetapi disesuaikan saja siapa yang mau menyesuaikan dan bertahap itu dia. Kemudian penerapan itu bisa diberikan, tetapi salah satunya adalah bagaimana kita mensupport dan sarana prasarana juga harus disiapkan secara maksimal sehingga tidak memberatkan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri menambahkan Komisi 5 DPR RI terbuka dengan opsi pemberian subsidi untuk program konversi motor listrik. Namun menurutnya subsidi ini hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk membantu dan menarik minat masyarakat beralih ke motor listrik. Saya pikir langkah pemerintah untuk membantu masyarakat dalam rangka untuk beralih konvensi ke listrik ini perlu ada subsidi tentu ya, karena masa transisi ini memang agak sulit ya, atau juga mungkin mereka yang baru terdampak oleh krisis ini semuanya perlu dipikirkan. Oleh sebab itu tidak salah mensubsidi. Subsidi ini tentu juga punya waktu ya, jangka panjang sampai di mana. Dari Jakarta, Ken dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam Forum Parlemen Dunia atau IPU di Rwanda beberapa waktu lalu, tim gugus penanganan konflik Rusia-Ukraina menggelar pertemuan. Pertemuan tersebut dihadiri 8 anggota termasuk Ketua BKSAP DPR RI yaitu Fadlizon sebagai perwakilan grup Asia Pasifik. Delegasi Rusia dan Ukraina menyatakan kesiapan untuk melakukan dialog trilateral dengan tim gugus tersebut. Gugus Tugas Penanganan Konflik Rusia-Ukraina menggelar pertemuan dalam Forum Parlemen Dunia atau IPU di Rwanda beberapa waktu lalu. Pertemuan ini dihadiri 8 anggota termasuk Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon sebagai perwakilan grup Asia Pasifik. Melalui pertemuan bertajuk IPU Task Force on Peaceful Resolution of the War in Ukraine, delegasi Rusia dan Ukraina menyatakan siap melakukan dialog trilateral dengan tim gugus tugas IPU. Oleh karenanya tim gugus tugas diharapkan bisa menjadi mediator sehingga delegasi parlemen Rusia dan Ukraina bisa duduk bersama demi perdamaian. Terlebih menurut Fadlizon, Forum Parlemen Dunia IPU merupakan satu-satunya tempat mediasi yang bisa diterima kedua belah pihak. Peran yang sangat penting karena institusi-institusi lain tidak bisa dipercaya oleh salah satu pihak gitu ya, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi IPU termasuk institusi satu-satunya yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan mereka ingin IPU tetap menjadi mediator di dalam proses atau mencari solusi perdamaian bagi Rusia dan Ukraina. Jadi IPU Task Force ini justru mendapatkan tugas yang lebih berat ya dalam situasi ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan pertemuan tripartit pada waktunya dengan hal-hal yang telah disepakati. Tetapi ini menunggu tentu situasi yang terjadi di Ukraina sendiri maupun di Rusia. Pembentukan IPU Task Force atau Tim Gugus Tugas Penanganan Konflik Rusia-Ukraina ini merupakan usulan delegasi Indonesia yang diadopsi dari hasil sidang umum IPU ke-144 di Bali pada Maret lalu. Dari Rwanda, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa yang juga menjadi sorotan, DPR RI menilai perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer baik dari proses awal hingga pasca diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, informasi selengkapnya mengenai polemik pengangkatan tenaga honorer akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Untuk itu pemirsa tetaplah di TVR 09.
Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, masa depan tenaga honorer perlu menjadi perhatian bersama dari seluruh pihak. Nah, keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer di lembaga dan instansi pemerintahan dan mengubahnya menjadi ASN atau P3K menyisakan PR besar, yakni akan dikemanakan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi. Nah pemirsa, untuk itu DPR RI mendesak agar pendataan tenaga honorer diselesaikan sesegera mungkin. DPR juga meminta pemerintah untuk menyiapkan rencana demi memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer di Indonesia terkait wacana penghapusan status honorer di pemerintahan pada tahun 2023. Nah, untuk lebih lengkapnya pemirsa, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Di tahun 2022, pemerintah hanya membuka lowongan P3K sebanyak 532.892. Terdiri dari formasi P3K pusat sebanyak 94.057, P3K guru 319.618, P3K tenaga kesehatan 91.591, dan P3K tenaga teknis 27.626. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengingatkan jangan sampai tenaga honorer yang nantinya sudah lolos seleksi dan diangkat menjadi P3K tidak mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan. Tetapi kalau dananya nggak ada, kan Pemda nggak bisa bayar gajinya. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah koordinasi antara pusat dan daerah. Ya, antara Menteri Keuangan dan Pemda daerah, antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Itu harus sinkron, kalau nggak sinkron nggak akan bisa. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati juga menghimbau jika nakes honorer tidak diangkat menjadi P3K akan mengganggu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan berpotensi menambah pengangguran baru. Kalau tidak diangkat menjadi P3K karena anggarannya tidak cukup ataupun karena prosesnya yang tidak mampu menampung semua pekerja honorer, harus ada solusi. Artinya jangan sampai teman-teman pekerja honorer ini kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Ini kan akan merugikan banyak masyarakat dan ini akan menambah persoalan baru dalam bangsa ini. Secara terpisah, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengakui persoalan tenaga honorer termasuk tenaga pendidik belum mendapatkan solusi yang tepat. Pasalnya, kuota dan formasi guru yang disediakan pemerintah belum sesuai. Kita bisa memastikan di 2023 seluruh formasi yang dibutuhkan, terutama tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini terpenuhi semuanya, dan itu bisa menjamin bahwa proses pendidikan di Indonesia tetap bisa berlangsung dan pencapaian pendidikan kita terkait dengan bagaimana peningkatan indeks sumber daya manusia kita bisa kita pastikan agar ada peningkatan yang cukup signifikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menambahkan, persoalan guru honorer merupakan persoalan klasik yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya pemenuhan fasilitas penunjang dan keseriusan pemerintah terhadap para guru honorer, terutama di pedesaan dan daerah 3T. Banyak guru-guru yang belum ada penempatan, kemudian juga yang sudah lulus P3 tidak mau ditempatkan di pedalaman atau di tempat-tempat yang jauh. Itu menurut saya memang agak rumit persoalan ini ya. Diperhatikan honorernya sudah dinaikkan, terus honorernya jadi status P3, P3-nya lolos, nggak mau ditempatkan kerja, ini satu persoalan. Sementara itu, Menpan RB mengeluarkan surat edaran yang salah satu poinnya menyebutkan tenaga honorer yang tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan bisa diangkat melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan kementerian lembaga maupun daerah.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Dian Istiqomah, meminta tenaga honorer yang selama ini sudah lama mengabdi di instansinya bisa diangkat semua menjadi P3K. Kementerian Pan-RB lebih bijak menyikapi tenaga honorer, khususnya yang memiliki masa kerja di atas 5 tahun dan usia lebih dari 50 tahun. Pemerintah sendiri dengan APBN mengeluarkan uang ya, mengeluarkan pengeluaran yang pasti buat para tenaga ini. Nah, kenapa harus di-outsourcing-kan gitu loh? Sedangkan kalau di-outsourcing akan dipotong dengan administrasi dan negara kan mengeluarkan tambahan biaya lagi. Jadi kalau menurut saya ketika negara sudah mengeluarkan uang lewat APBN, kenapa nggak langsung gitu ke mereka? Sejumlah komisi DPR RI telah memiliki panja honorer. Komisi-komisi tersebut mendorong disetujuinya pansus tenaga honorer, sehingga DPR RI bisa mengawal penyelesaian pengangkatan seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, ada kabar baik nih, setelah pandemi ada konser musik akhirnya dibuka kembali. Elisa suka nonton konser musik? Tidak terlalu sih, tapi ini mungkin menjadi kabar yang membahagiakan untuk rekan-rekan kita maupun pemirsa di rumah yang udah lama-lama menantikan ada konser musik lagi nih, Alfat. Ya, setuju Elisa. Dan pemirsa, kembalinya pertunjukan musik secara langsung setelah vakum akibat pandemi seolah menjadi ajang melepas kangen antara pelaku dan juga penikmat musik. Tapi tunggu dulu nih, karena informasinya tentunya pemirsa akan kami hadirkan terkait dengan ragam festival musik yang kembali digelar pasca pandemi sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di TVR 09. Nah, ini ada kabar gembira nih Alfat dan juga pemirsa, karena tahun ini adalah suatu yang kabar gembiranya ini bagi para penikmat musisi dan juga konser musik. Karena setelah 2 tahun sunyi tanpa musik di tahun ini, pasca meredanya pandemi COVID-19 di dunia ini, beberapa konser dan festival musik berskala lokal maupun internasional ini siap digelar kembali di Indonesia. Nah Elisa dan juga pemirsa, festival dan konser musik ini akan mengobati kerinduan masyarakat akan pagelaran musik yang digelar secara langsung. Selain itu, hal ini juga membawa titik cerah bagi kemajuan industri ekonomi kreatif di tanah air. Nah, apa saja ragam festival musik yang kembali diselenggarakan tersebut dan seperti apa keseruannya? Langsung saja kita saksikan informasinya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini.
Menyaksikan sebuah festival musik adalah sebuah pengalaman yang luar biasa menyenangkan sekaligus menghibur. Berada di satu acara, bergembira bersama teman dan sahabat, berbagi rasa dengan ratusan bahkan ribuan penonton lainnya, menciptakan euforia yang akan selalu diingat. Musik seakan sudah menjadi candu di semua lapisan masyarakat. Dimanapun, pasti selalu ada yang memainkan musik, entah dari handphone, laptop, CD, radio, dan lain sebagainya. Musik selalu bisa didengar dimanapun, baik di warung kopi, pos ronda, kantor, bahkan pusat perbelanjaan. Penikmat musik pun beragam, ada yang dari kalangan milenial, anak-anak, hingga orang tua. Berbagai macam pilihan genre musik pun membuat musik memiliki warna-warni di setiap nadanya. Di Indonesia sendiri, acara-acara musik banyak yang hadir dengan berbagai macam aliran musik. Ada yang menampilkan aliran musik keras, indie, jazz, hingga dangdut dengan menampilkan berbagai bintang tamu terkenal. Nah, setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, di tahun ini beberapa festival dan konser musik Indonesia kembali diselenggarakan. Yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh para penggemar untuk menyaksikan para artis idola mereka tampil di atas panggung. Apa saja sih festival musik populer yang biasanya diselenggarakan di Indonesia? Tanpa berlama-lama lagi, kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama ada With The Fest. With The Fest adalah salah satu festival musik Indonesia yang sudah dinantikan oleh banyak penggemar. Di tahun 2022 ini, With The Fest diselenggarakan di GBK Sport Complex pada bulan September lalu. Konser musik With The Fest yang sebelumnya digelar secara virtual selama 2 tahun berturut-turut, kali ini kembali diselenggarakan secara langsung. Salah satu festival musik terbesar di Asia ini terbiasa menghadirkan musisi-musisi internasional. Pada penampilan sebelumnya, With The Fest pernah mendatangkan Troye Sivan, Anne Marie, hingga Daniel Caesar. Harga tiket With The Fest dibanderol mulai dari 1,5 juta rupiah. Tiketnya bisa dibeli di website withthefest.com atau lewat Instagramnya @withthefest. Yang kedua, ada Pesta Pora. Festival Pesta Pora 2022 jadi ajang puluhan ribu penggemar musik kembali merasakan keseruan industri pertunjukan musik. Sebanyak 174 musisi dilibatkan untuk tampil. Mereka yang berasal dari segala genre tersebar di 6 panggung selama 3 hari, yaitu pada 23 sampai 25 September 2022. Acara ini digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara. Ramainya pengunjung sudah terasa sejak hari pertama. Nama-nama besar seperti Vincent Desta, Endah Enresa, Tulus, Tip X, The Changcuters, hingga Kangen Band ikut serta untuk meramaikan acara ini. Musisi-musisi dari genre non-pop hingga kasidah pun turut menghibur pengunjung yang hadir di festival ini. Tak hanya menyajikan musik, Festival Pesta Pora menyajikan hiburan lainnya, mulai dari kuliner, belanja merchandise, hingga pertunjukan komedi. Pesta Pora juga jadi ajang kembalinya para penggemar musik dan festival untuk bersukaria, bernyanyi bersama, dan bernostalgia. Festival Musik Synchronize atau Synchronize Fest 2022 siap digelar secara offline setelah 2 tahun vakum. Dan tahun ini, acara ini dilangsungkan di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 7 hingga 9 Oktober 2022. Mengusung tema Lokal Lebih Vokal, Synchronize Festival 2022 menghadirkan 126 penyanyi tanah air yang berasal dari berbagai genre dan generasi. Beberapa di antaranya yang hadir adalah Agnes Mo, Ahmad Ben, Raja, Payung Teduh featuring Pusakata, hingga penyanyi dangdut koplo yang sedang naik daun, Denny Caknan. Synchronize Fest 2022 yang mengusung tema Lokal Lebih Vokal dinilai selaras dengan pergerakan festival itu sejak 2016 yang selalu mendukung dan mendorong musisi-musisi tanah air untuk datang dari dekade 60-an hingga dekade sekarang dalam merayakan keberagaman jenis musik.
Dikutip dari laman resminya, Synchronous Fest sendiri merupakan festival musik multi-genre tahunan berskala nasional yang mengundang puluhan ribu audiensi untuk merayakan keberagaman jenis musik di 6 panggung selama 3 hari 3 malam. Tiket untuk menonton Synchronous Fest 2022 dibanderol mulai dari Rp300.000 per hari hingga tiket terusannya yang harganya ada di kisaran Rp550.000 hingga Rp750.000. Jakarta Warehouse Project atau DWP kembali digelar di tahun 2022 ini. Promotor Ismaya Live sudah mengumumkan deretan artis yang akan tampil, di antaranya Armin van Buuren, DJ Snake, Hardwell, Martin Garrix, Z, dan masih banyak musisi lainnya. Jakarta Warehouse Project 2022 digelar selama 3 hari, yaitu pada 9, 10, dan 11 Desember 2022 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun 2022 ini menjadi gelaran pertama Jakarta Warehouse Project secara offline, setelah 2 tahun terakhir hanya berlangsung online. Promotor Ismaya Live menjanjikan akan membawa penampilan dari berbagai genre untuk gelaran ini, demi menghadirkan pengalaman yang berbeda dan luar biasa untuk para penggemar. Harga tiketnya dimulai dari Rp1,6 juta hingga Rp3,5 juta. Harga ini belum termasuk pajak 25% ya pemirsa. Kedati harganya cukup mahal, festival musik di Indonesia masih tetap digandrungi dan dinanti oleh para penikmatnya, terutama anak-anak muda. Mereka rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk menyaksikan musisi idola mereka tampil di atas panggung secara langsung. Hal ini tidak terlepas dari budaya konsumtif ditambah efek dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, menjadikan munculnya perasaan rindu yang terpendam akibat konser musik ditiadakan selama 2 tahun terakhir. Ditambah dengan mudahnya akses untuk membeli tiket yang kini bisa dilakukan secara online dan di mana saja, hanya dengan melalui web atau situs e-commerce. Jadi festival musik mana nih yang menarik perhatian pemirsa? Ingat ya, kurangi budaya konsumtif, jangan sampai keasyikan berdendang jadi lupa saldo tabungan. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Selasa 1 November 2022. Nah pemirsa, pada pukul 13 siang ini akan digelar rapat paripurna DPR RI yang ke-9 di masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 yang nantinya akan beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan dan dilanjutkan dengan pelantikan antar waktu anggota DPR dan anggota MPR RI sisa jabatan tahun 2019-2024. Nah pemirsa, sebagai tambahan informasi setelah rapat paripurna, yakni pada pukul 14.00 siang nanti akan digelar rapat BURT dengan agenda penetapan pimpinan BURT DPR RI. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada, untuk itu tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya, Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.